Halo Jawab Update semua. Pernahkah kalian membayangkan sebuah negara yang menjadi tempat lahirnya tulisan, pusat peradaban kuno, sekaligus salah satu gudang minyak bumi terbesar di dunia? Negara itu adalah Irak. Tapi, ironisnya, nama Irak saat ini justru lebih sering kita dengar dalam berita tentang konflik, perang, dan kehancuran. Bagaimana mungkin tanah Mesopotamia yang begitu kaya warisan ini seolah tak pernah lepas dari bayang-bayang kekerasan? Yuk, kita selami bersama kisah kontras yang luar biasa dari Irak, dari puncak kejayaan Babilonia hingga tantangan masa kini. Kisah Irak dimulai jauh sebelum negara modern terbentuk, bahkan sejak 10.000 tahun sebelum Masehi. Wilayah yang diapit oleh dua sungai legendaris, Tigris dan Efrat, yang kita kenal sebagai Mesopotamia atau Lembah Subur, adalah tempat semuanya berawal. Disinilah peradaban manusia pertama seperti Sumeria dan Akkadia mulai membangun kota-kota pertama di dunia. Coba bayangkan, sekitar tahun 3200 sebelum Masehi, bangsa Sumeria bahkan menciptakan sistem penulisan pertama yang disebut aksara paku. Ya, dasar dari semua tulisan dan komunikasi modern kita saat ini, akarnya berasal dari tanah ini. Setelah itu, panggung sejarah diambil alih oleh Kekaisaran Babilonia yang perkasa. Mereka meninggalkan warisan menakjubkan seperti Taman Gantung yang legendaris, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Wilayah ini menjadi pusat peradaban dan kekuasaan yang silih berganti dikuasai oleh berbagai kekuatan besar, mulai dari Persia, Romawi, hingga Kekaisaran Sasania. Masing-masing meninggalkan jejaknya di tanah yang subur ini. Titik balik besar dalam sejarah Irak terjadi pada tahun 433 Masehi ketika wilayah ini ditaklukkan oleh pasukan Muslim. Penaklukan ini membuka babak baru, tetapi puncak keemasan Irak justru datang beberapa waktu setelahnya, yaitu pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Di abad ke-8 dan ke-9, kota Baghdad, yang saat itu baru dibangun, menjelma menjadi jantung ilmu pengetahuan dunia, jauh mengungguli kota-kota di Eropa pada zamannya. Baghdad menjadi magnet bagi para ilmuwan, filsuf, dokter, dan seniman dari seluruh penjuru dunia. Disinilah perpustakaan-perpustakaan raksasa dan pusat penerjemahan dibangun, menyelamatkan dan mengembangkan karya-karya Yunani kuno. Inilah masa ketika Irak benar-benar menjadi negeri 1001 malam, tempat lahirnya cerita-cerita legendaris seperti Aladin dan Sinbad yang kita nikmati hingga hari ini. Sayangnya, semua kemegahan itu tidak abadi. Roda sejarah berputar ke arah yang tragis. Pada tahun 1258, invasi brutal dari bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menghancurkan Baghdad hingga rata dengan tanah. Peristiwa ini bukan hanya mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah, tetapi juga menandai berakhirnya zaman keemasan Islam. Irak kemudian jatuh ke tangan Kekaisaran Ottoman dan dikuasai selama berabad-abad, menjadi provinsi yang terlupakan. Setelah Perang Dunia Pertama dan runtuhnya Kekaisaran Ottoman, nasib Irak kembali ditentukan oleh kekuatan asing. Wilayah ini menjadi mandat di bawah kendali Inggris. Kemerdekaan akhirnya berhasil diraih pada tahun 1932 dalam bentuk monarki. Namun, kedamaian yang diharapkan tak berlangsung lama. Kudeta militer pada tahun 1958 menggulingkan monarki dan mengubah Irak menjadi sebuah republik. Sayangnya, momen ini justru menjadi awal dari periode ketidakstabilan politik yang panjang dan berkelanjutan, yang puncaknya kita kenal pada masa kekuasaan Saddam Hussein dan serangkaian konflik internasional yang menghancurkan negara ini setelahnya. Lantas, bagaimana kehidupan masyarakat Irak saat ini? Di tengah warisan sejarah yang begitu agung namun juga penuh luka. Secara ekonomi, Irak adalah negara berkembang dengan pendapatan menengah ke atas. Namun, stabilitas ekonominya masih sangat rapuh karena terlalu bergantung pada satu komoditas saja, minyak bumi. Faktanya, Irak adalah produsen minyak terbesar keempat di dunia. Tapi, kekayaan alam yang melimpah ini seringkali gagal diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang merata bagi rakyatnya. Data pada tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masih mencapai angka 25%. Meskipun upah minimum bulanan di sana berkisar antara 3 hingga 4 juta rupiah, konflik yang berkepanjangan telah menciptakan krisis kemanusiaan yang sangat dalam. Sebagai buktinya, diperkirakan sekitar 7 juta warga Irak kini tersebar di berbagai negara sebagai diaspora, mencari kehidupan yang lebih baik dan lebih aman. Ini adalah potret menyedihkan dari sebuah bangsa dengan sejarah yang begitu kaya. Namun, di tengah semua kesulitan itu, ada sisi lain Irak yang unik dan mungkin jarang kita dengar. Tahukah kalian bahwa di Baghdad saat ini, kalian tidak hanya akan melihat istana-istana bersejarah, tetapi juga ribuan bajaj? Ya, Irak bahkan dijuluki sebagai negeri bajaj, karena transportasi roda 3 ini sangat populer dan menjadi andalan mobilitas warganya.
Selain itu, di tengah perbedaan etnis yang terkadang memicu ketegangan, seperti antara Arab dan Kurdi, ada satu hal yang selalu berhasil mempersatukan mereka: sepak bola. Tim nasional Irak adalah sumber kebanggaan yang luar biasa, sebuah simbol persatuan yang melampaui sekat-sekat politik dan etnis. Dan bagi kalian para penggemar sejarah, Irak menawarkan destinasi yang tak tertandingi di dunia. Kalian bisa mengunjungi sisa-sisa kemegahan kota kuno Babilonia, melihat keajaiban kota kuno Samara dengan menara spiralnya yang ikonik, atau menjelajahi benteng Erbil di wilayah Kurdistan, sebuah benteng yang telah dihuni tanpa henti sejak 2300 tahun sebelum Masehi. Bahkan, di Baghdad modern, berdiri Monumen Al-Syahid yang megah, sebuah penghormatan unik berbentuk kubah terbelah bagi para tentara yang gugur. Semua ini adalah bukti bahwa semangat dan warisan peradaban Irak tidak pernah benar-benar padam. Kisah Irak adalah sebuah kontras yang tajam dan menyakitkan. Dari pusat peradaban kuno yang memberi kita tulisan, hukum, dan astronomi, menjadi sebuah negara yang kini masih bergulat melawan kemiskinan, perpecahan, dan ketidakstabilan. Kisah ini adalah panggilan bagi kita semua untuk melihat lebih jauh, melampaui berita utama tentang konflik, dan mengingat kembali betapa berharganya warisan yang disimpan oleh tanah yang mulia ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.